Halo teman-teman, selamat datang kembali di New RBC Optical 32. Di video kali ini kita akan membahas salah satu kelainan refraksi yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu hipermetropia atau yang sering disebut rabun dekat. Kita akan bahas mulai dari apa itu hipermetropia, siapa saja yang sering mengalaminya, penyebabnya, dampaknya, sampai solusi terbaik dan paling terjangkau kalau kamu sudah mengalami kondisi ini. Jadi, pastikan tonton sampai selesai ya. Apa itu hipermetropia? Hipermetropia adalah kelainan refraksi pada mata, di mana seseorang kesulitan melihat objek jarak dekat. Sementara penglihatan jarak jauh bisa terasa lebih jelas, terutama pada usia muda. Secara sederhana, pada mata hipermetropia, cahaya yang masuk ke mata jatuh di belakang retina, bukan tepat di retina. Akibatnya, mata harus bekerja lebih keras untuk memfokuskan penglihatan, terutama saat melihat jarak dekat, seperti membaca, menulis, atau melihat layar ponsel. Siapa yang sering mengalami hipermetropia? Hipermetropia bisa dialami oleh berbagai usia, tapi paling sering terjadi pada beberapa kelompok usia berikut. Pertama, anak-anak. Sebenarnya banyak anak yang sudah memiliki kelainan ini, namun masih dalam kategori ringan sejak lahir, tapi belum terasa karena kemampuan akomodasi mata masih sangat baik. Kedua, orang dewasa, terutama yang sering melakukan aktivitas jarak dekat dalam waktu lama. Ketiga, usia di atas 40 tahun, di mana kelainan ini sering muncul bersamaan dengan presbiopia atau mata tua, sehingga keluhan membaca semakin terasa. Penyebab utama hipermetropia. Beberapa penyebab utama kelainan refraksi ini, jika dijelaskan secara medis, adalah sebagai berikut. Penyebab pertama kelainan ini terjadi ketika bentuk bola mata terlalu pendek, sehingga cahaya tidak jatuh tepat di retina. Lalu penyebab yang kedua adalah ketika kekuatan kornea atau lensa mata yang kurang optimal dalam membiaskan cahaya. Lalu penyebab yang ketiga adalah salah satu penyebab yang cukup sering kita jumpai, yaitu karena faktor genetik dan juga perlu disadari. Selain itu, faktor kebiasaan visual yang buruk juga bisa memperberat keluhan, meskipun bukan penyebab utama. Dampak umum dari hipermetropia. Hipermetropia yang tidak dikoreksi dengan baik dan tepat bisa saja menimbulkan berbagai keluhan untuk sebagian orang, dan keluhan itu beberapa di antaranya sebagai berikut. Keluhan yang pertama yang paling sering dialami penderita kelainan ini adalah mata merah, terutama pada penderitanya yang masih baru saja mengalaminya. Untuk keluhan dan dampak yang kedua adalah sakit kepala, terutama pada saat setelah membaca atau mengamati objek dekat yang terlalu lama. Lalu keluhan atau dampak yang ketiga yang dialami oleh penderita kelainan refraksi ini adalah mata terasa perih dan panas, sehingga tidak jarang sampai meneteskan air mata karena dampak dari kelainan refraksi ini. Lalu dampak atau keluhan yang keempat adalah sulitnya fokus pada saat melihat objek dekat, sehingga memaksa seorang penderita harus menjauhkan objek tersebut agar dapat terlihat dengan jelas. Untuk dampak atau keluhan penderita kelainan refraksi ini, yang terakhir pada video ini adalah dampak yang paling sering dialami oleh penderita pada usia anak-anak. Dapat mempengaruhi atau bahkan mengurangi konsentrasi anak tersebut dalam proses belajar. Jadi, jangan pernah menunda pemeriksaan ataupun perawatan untuk penderita hipermetropia. Karena sebagian orang sering menganggap masih bisa melihat, banyak orang menunda pemeriksaan mata. Padahal, mata sebenarnya sedang bekerja terlalu keras dari seharusnya. Cara penanganan hipermetropia selain LASIK, banyak yang mengira hipermetropia hanya bisa diatasi dengan operasi LASIK. Padahal, sama halnya dengan kelainan refraksi miopia. Terdapat beberapa cara lain yang lebih aman, tepat, dan pastinya lebih terjangkau. Beberapa penanganan yang bisa dilakukan untuk perawatan hipermetropia pada penderitanya selain melakukan operasi LASIK. Di antaranya adalah cara penanganan yang pertama, yang pasti penggunaan kacamata dengan koreksi kekuatan atau power lensa plus yang sesuai dengan ukuran mata penderitanya setelah pemeriksaan.
Lalu cara penanganan yang kedua, bisa menggunakan lensa kontak. Tapi cara ini hanya bisa dilakukan dalam keadaan tertentu. Dan yang pasti, dengan penggunaan serta perawatan yang tepat. Selanjutnya untuk penanganan yang ketiga, bisa dengan membiasakan perawatan visual secara berkala. Seperti istirahat mata untuk beberapa saat, setelah melakukan aktivitas yang membutuhkan fokus mata yang cukup lama. Dan penanganan yang terakhir dalam video kali ini adalah pemeriksaan rutin secara berkala paling cepat 6 bulan sekali dan paling lambat 1 tahun sekali. Untuk selain memastikan kesehatan mata, juga jika penderita kelainan refraksi ini sudah berkacamata untuk memastikan kalau ukuran atau power lensa kacamata yang sedang dipakai selalu sesuai. Perlu dipahami, hipermetropia tidak sepenuhnya bisa disembuhkan, tapi bisa dikoreksi secara optimal agar aktivitas tetap nyaman. Solusi terbaik dan paling murah saat sudah hipermetropia. Kalau bicara solusi terbaik dan paling murah saat sudah mengalami hipermetropia, jawabannya tetap sama. Kacamata yang tepat dan sesuai kebutuhan. Dengan kacamata yang diresepkan berdasarkan pemeriksaan mata yang akurat, keluhan bisa berkurang secara signifikan tanpa perlu biaya besar atau prosedur medis yang rumit. Kunci utamanya bukan di harga mahal, tapi di ketepatan ukuran lensa dan pemilihan jenis lensa sesuai aktivitas harian kamu. Jadi, hipermetropia bukan kondisi yang harus ditakuti, tapi juga jangan diabaikan. Dengan pemeriksaan rutin dan solusi yang tepat, kualitas penglihatan tetap bisa terjaga. Kalau kamu merasa punya keluhan serupa, jangan ragu untuk cek mata kamu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel New RBC Optical 32. Sampai jumpa di video edukasi kesehatan mata berikutnya.